Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semuanya, apa kabar kalian di sana? Alhamdulillah, semoga senantiasa sehat dan tetap semangat. Pagi hari ini Bu Zum ingin memberikan pembelajaran akidah akhlak bab 5, yaitu berkata baik, berperilaku jujur, dan berbudaya antri. Sebelumnya mari kita baca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, siswa dapat menjelaskan perilaku terpuji khususnya berkata baik, jujur, dan antri. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi perilaku terpuji, yaitu berkata baik, jujur, dan antri. Nah, berkata baik. Sebagai seorang muslim, kita harus menjaga lisan kita. Kita harus berhati-hati berkata atau berbicara. Berbicara dengan orang tua harus dengan lemah lembut dan sopan. Berbicara dengan guru harus dengan baik dan sopan. Berbicara dengan teman pun dan siapapun juga harus dengan baik dan sopan. Ada pepatah mengatakan, lisan lebih tajam daripada pedang. Jangan sampai perkataan kita menyinggung atau menyakiti orang lain. Sebelum berbicara, kita harus berpikir terlebih dahulu. Apakah kata-kata yang kita ucapkan ini menyinggung atau tidak, ya? Nah, beberapa cara agar kita bisa berkata baik yaitu yang pertama, berpikir terlebih dahulu sebelum berbicara. Yang kedua, tidak boleh menghina. Yang ketiga, tidak boleh menjelek-jelekan. Yang keempat, tidak boleh mengejek. Kelima, tidak berbicara untuk mengadu domba. Mengadu domba itu adalah kalau ngomong ke teman A, ngomongin teman B ngomongin teman A, begitu itu seterusnya tidak boleh, ya. Yang keenam, tidak boleh berkata bohong. Yang ketujuh, lebih baik diam daripada berbicara yang tidak ada manfaatnya. Perkataan yang baik, sopan, dan dapat mencegah kemungkaran terdapat dalam kalimat thayyibah. Jadi, intinya adalah kalau kita tidak bisa berbicara yang baik atau berkata yang baik dan tidak ada manfaatnya, lebih baik diam. Nah, untuk mencegah kata-kata yang buruk tadi, kita ganti kata-kata kita. Sering kita mengucapkan kalimat thayyibah. Apa ya kalimat thayyibah itu? Yuk kita simak slide berikutnya. Beberapa kalimat thayyibah yang diajarkan oleh Islam antara lain. Alhamdulillah. Kapan diucapkan kata-kata ini? Diucapkan ketika mendapatkan kenikmatan. Jadi alhamdulillah, berarti ketika kita mendapatkan suatu kenikmatan, kita ucapkan alhamdulillah. Yang kedua, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Diucapkan ketika mendapatkan musibah. Nah, ingat, mendapatkan musibah itu tidak melulu kita mendengar berita tentang orang yang meninggal. Kalau kita mendengar ada orang yang kena musibah kecelakaan, terus kita bisa mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, atau mungkin orang jatuh dari pohon, kakinya sampai patah, kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Intinya kita mendapatkan musibah, kita ucapkan kalimat thayyibah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang ketiga, subhanallah. Nah, kapan ya diucapkan lafal subhanallah ini? Kalimat thayyibah subhanallah ini diucapkan ketika mendengar atau melihat sesuatu yang tidak baik. Jadi kalau kita melihat sesuatu atau mendengar yang tidak baik, kita ucapkan subhanallah. Kita melihat ada gempa bumi, subhanallah. Semoga saudara-saudara kita selamat ya, selamat dari korban bencana. Artinya seperti itu ya. Ucapkan subhanallah. Apa tadi? Untuk mendengar atau melihat sesuatu yang tidak baik.
Yang keempat, Masya Allah. Nah, Masya Allah ini diucapkan ketika mendengar atau melihat suatu kebaikan. Jadi, Masya Allah, melihat sesuatu yang indah, taman yang indah sekali, atau melihat sungai yang airnya jernih, ikannya bagus-bagus. Nah, kita Masya Allah, bagus banget. Nah, begitu ya. Jadi kalimat thayyibah Masya Allah ini diucapkan ketika mendengar atau melihat suatu kebaikan. Astaghfirullah diucapkan kapan? Ketika melakukan kesalahan. Ya, jangan buset. Itu tidak boleh ya. Jadi ganti kata-kata yang buruk tadi dengan kalimat thayyibah. Astaghfirullah. Itu ciri-ciri orang yang beriman. Nah, berkata jujur. Kalau tadi berkata baik, sekarang berkata jujur. Jujur adalah akhlak terpuji. Dalam bahasa Arab disebut siddiq. Siddiq adalah sifat Rasulullah. Kita harus mencontohnya ya anak-anak. Jujur artinya berkata benar. Lawan jujur adalah dusta atau bohong. Berbicara bohong termasuk ciri-ciri orang munafik. Allah tidak suka orang-orang yang pembohong. Ya, jadi kita harus berkata jujur. Karena kejujuran itu sangat dicintai oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, ciri-ciri orang jujur itu diantaranya. Apakah kita termasuk di dalamnya? Coba kita pelajari. Yang pertama, selalu berkata sesuai keadaan. Contoh, saat ini kita berpuasa, berarti walaupun tidak ada orang, walaupun tidak ada siapapun yang melihat, tetap kita menahan diri dari rasa haus dan lapar. Tidak ketika dilihat orang tua kita bilang puasa, tapi ketika di belakang kita ternyata minum. Nah, itu berarti tidak jujur. Yang jujur itu adalah di depan ayah bunda kita berbicara puasa, di belakang kita juga menahan diri dari lapar dan haus. Yang kedua, perbuatannya sama dengan perkataannya. Yang ketiga, mempunyai niat dan keinginan yang baik. Yang keempat, tidak mengambil yang bukan miliknya. Ya, jadi kalau kita menemukan ada uang, seandainya ada uang di jalan, ada uang 200.000, kita nggak langsung ambil uang itu, tapi kita umumkan atau kasih orang tua dulu. Kita umumkan uang siapa ini. Nah, itu adalah ciri-ciri orang yang jujur. Atau mungkin kita ngelihat tas teman atau dompet teman. Dompetnya ternyata di situ ada foto yang pernah kita kenal, kita kasih. Ini dompet kamu, tadi saya menemukan di jalan. Nah, itu adalah ciri-ciri orang yang jujur. Yang kelima, selalu melaksanakan tugas dan kewajiban. Ya, jadi anaknya rajin karena jujur. Walaupun tidak ada yang melihat, dia tetap melaksanakan tugas dan kewajiban. Walaupun gak ada orang tua, saya harus tetap nyapu. Saya harus tetap buang sampah pada tempatnya. Walaupun tidak dipuji orang, saya harus melakukan kebaikan. Ya, itu adalah ciri-ciri orang jujur. Nah, sekarang budaya antri. Perhatikan, ini lagi di Taman Mini ya anak-anak ya. Sedang melihat bintang ya. Nah, antri artinya menunggu giliran. Perhatikan, Siti dan kawan-kawan antri di belakang temannya yang sedang melihat bintang ya. Tujuan antri adalah agar tertib. Islam sangat menganjurkan ketertiban. Antri melatih kita untuk sabar. Sabar merupakan perilaku terpuji. Antri juga melatih kita agar disiplin. Tidak menyerobot hak orang lain. Biasakanlah kita untuk budaya antri. Bayangkan anak-anak kalau tidak ada antri, yang ada tidak ketahuan mana ini yang pertama, mana yang kedua, yang ada rusuh, jadi rebutan. Jadi malah berantakan. Yang bagus adalah antri. Pasti semuanya dapat ya. Itu adalah keuntungan antri. Apa tadi? Tertib dan mengajarkan untuk bersikap sabar ya. Alhamdulillah, cukup di sini materi akidah hari ini. Semoga kita termasuk orang-orang
yang selalu berkata jujur, orang-orang yang selalu berkata benar, bersikap jujur, berkata benar, dan melakukan budaya antri ya. Seperti biasa ada penugasan buat kalian semua di LKS halaman 56-57 bagian pilihan ganda saja ya. Alhamdulillah, terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini dengan sungguh-sungguh. Semoga Allah memberikan rezeki pemahaman buat kita semua. Bu Zum akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.